Manchester United mulai sadar di bursa transfer kali ini. Siapa nama pemain yang cocok untuk dibeli? Tulis di komentar. Menurut berbagai laporan, kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Atalanta, Ederson, kabarnya udah hampir selesai. Nilai transfernya disebut berada di angka sekitar 48 juta euro ditambah bonus sekitar 5 juta euro. Tapi sebelum kita bahas kenapa Ederson bisa jadi rekrutan yang tepat, kita harus lihat dulu kenapa Manchester United sampai membutuhkan pemain seperti dia. Karena kalau kita jujur melihat musim lalu, masalah terbesar United bukan cuma di lini depan atau pertahanan. Masalah terbesar mereka ada di tengah. Lini tengah United sering terlihat kosong, mudah ditembus dan kadang kehilangan kontrol pertandingan hanya dalam beberapa menit. Saat Michael Carrick mengambil alih tim di pertengahan musim, salah satu hal pertama yang dia perbaiki adalah struktur permainan di area tengah. Dalam waktu yang relatif singkat hasilnya langsung terasa. United mulai lebih stabil, lebih terorganisir dan berhasil mengamankan tiket Liga Champions. Menariknya, Carrick pernah menjelaskan secara terbuka tipe gelandang yang dia inginkan. Dia bilang seorang gelandang harus tenang saat menguasai bola, punya kemampuan membaca permainan, berani mengambil keputusan positif, tetapi juga cukup kuat secara fisik untuk menghadapi transisi cepat. Kalau mendengar deskripsi itu, rasanya seperti dia sedang mendeskripsikan Ederson. Sekarang masalahnya Casemiro sudah pergi, dan meskipun performanya sempat naik turun selama di Manchester United, kepergiannya tetap meninggalkan lubang yang cukup besar. United tidak mungkin menjalani musim Liga Champions hanya dengan Kobbie Mainoo sebagai gelandang utama. Itu bukan perencanaan, itu perjudian. Nah, siapa sebenarnya Ederson ini? Nama lengkapnya memang panjang, tapi dunia sepak bola mengenalnya cukup dengan satu nama, Ederson. Pemain asal Brazil berusia 26 tahun yang dalam beberapa musim terakhir berkembang menjadi salah satu gelandang paling komplit di Serie A. Perjalanannya juga tidak instan, dia bukan pemain yang langsung bersinar sejak muda. Di Brazil, dia sempat kesulitan mendapatkan tempat reguler. Lalu dia pindah ke Fortaleza, berkembang dan akhirnya mengambil langkah berani ke Italia bersama Salernitana pada tahun 2022, dan disinilah karakter Ederson mulai terbentuk. Salernitana saat itu adalah tim yang sedang berjuang mati-matian menghindari degradasi. Situasinya berantakan, tekanannya luar biasa, tapi justru di lingkungan seperti itu Ederson menunjukkan kualitasnya. Dia menjadi salah satu pemain kunci yang membantu klub bertahan di Serie A. Bagi saya pengalaman seperti itu penting karena pemain yang tumbuh dalam situasi sulit biasanya punya mentalitas berbeda. Mereka terbiasa berjuang dan mereka tidak mudah panik. Dan beberapa bulan kemudian, Atalanta melihat potensi itu dan langsung mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya. Keputusan yang sekarang terlihat sangat tepat. Kalau kita bicara soal profil kepermainan, Ederson bukan gelandang bertahan murni, tapi dia juga bukan playmaker klasik. Dia berada di tengah-tengah semacam hybrid midfielder. Tipe pemain yang bisa bertahan, merebut bola, menekan lawan, tapi juga mampu membawa bola maju dan memulai serangan. Secara statistik, dia termasuk salah satu gelandang terbaik di Eropa dalam hal tackle, intercept, pemulihan bola, dan duel. Yang menarik, dia bermain agresif tetapi jarang melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Jadi, agresifnya bukan asal tabrak. Dia tahu kapan harus masuk dan kapan harus menunggu. Nah, bagian yang paling membuat transfer ini menarik adalah apa yang dia lakukan ketika menguasai bola. Karena disinilah banyak orang mulai membandingkannya dengan Casemiro. Dan menurut saya perbandingan itu ada benarnya. Sama-sama tenang saat ditekan, sama-sama nyaman menerima bola dari lini belakang, sama-sama punya kemampuan distribusi yang baik. Tetapi ada satu perbedaan besar. Ederson jauh lebih dinamis. Dia lebih cepat membawa bola ke depan, lebih sering melakukan progresif pass, lebih sering memecah garis pertahanan lawan. Dan itu adalah sesuatu yang sudah lama hilang dari lini tengah Manchester United. Selama beberapa tahun terakhir, seringkali jarak antara pertahanan dan serangan United terlalu jauh. Tidak ada pemain yang benar-benar menjadi jembatan di antara keduanya. Ederson punya kemampuan itu, dan mungkin itu alasan utama kenapa Carrick menginginkannya. Menariknya lagi, sinyal transfer ini sebenarnya sudah terlihat di pertandingan terakhir Atalanta musim lalu. Ederson tiba-tiba tidak masuk starting 11. Bukan karena cedera, bukan karena scoring. Pelatih Atalanta bahkan secara terbuka mengatakan bahwa ada negosiasi konkret dengan klub besar yang sedang berlangsung. Kalau diterjemahkan ke bahasa sepak bola, itu biasanya berarti satu hal: pemainnya sudah hampir pergi. Sekarang pertanyaannya terbesar adalah bagaimana Ederson akan bermain bersama Kobbie Mainoo. Karena keduanya sama-sama suka bergerak bebas, keduanya suka maju, keduanya bukan tipe pemain yang hanya berdiri menjaga area sendiri. Kalau dimainkan berdua tanpa perlindungan tambahan, ada risiko lini tengah United menjadi terlalu terbuka. Tapi saya rasa Carrick juga sadar akan hal itu, karena berbagai laporan menyebut United masih mencari setidaknya satu gelandang lagi musim panas ini.
Dan kalau mereka berhasil mendapatkan gelandang jangkar yang disiplin secara posisi, maka kombinasi ini sangat menarik. Bayangkan Maino diberi kebebasan menyerang, Ederson menjadi penghubung antar lini, lalu ada satu gelandang bertahan yang menjaga keseimbangan di belakang mereka. Secara teori itu bisa menjadi trio lini tengah yang sangat kuat, membuat transfer ini terasa berbeda dibandingkan transfer-transfer United sebelumnya. Selama bertahun-tahun United sering membeli nama-nama besar, tapi sistemnya tidak jelas, lingkungannya kacau, dan akhirnya pemain-pemain bagus terlihat biasa saja. Sekarang situasinya terasa sedikit berbeda. Ada arah yang lebih jelas, ada struktur yang mulai terbentuk, dan Ederson terlihat seperti tipe pemain yang cocok untuk proyek seperti itu. Usianya sedang berada di puncak karir, pengalaman yang cukup matang, mentalitas yang teruji, dan harga transfer juga masih masuk akal untuk standar pasar saat ini. Apakah dia akan langsung mengubah Manchester United menjadi kandidat juara? Tentu saja tidak. Satu pemain tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi apakah dia bisa menjadi fondasi penting untuk membangun lini tengah yang lebih kuat? Menurut saya jawabannya sangat mungkin, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama transfer Manchester United ini terasa seperti keputusan sepak bola yang benar-benar dipikirkan secara matang-matang, bukan sekedar memberi nama besar. Kalau transfer ini resmi diumumkan secara pribadi, saya penasaran melihat bagaimana Carrick akan memaksimalkan kombinasi Ederson dan Maino musim depan. Menurut kalian bagaimana? Apakah Ederson adalah rekrutan yang dibutuhkan Manchester United, atau kalian masih merasa perlu mencari opsi lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan siapa nama yang cocok untuk Manchester United.